Selamat pagi para pendengar Fresh Juice. Kita bertemu kembali pada DFJ Spesial OMK. Hari ini Jumat 22 Oktober 2021. Saya Yohana dari Jakarta ingin menyapa Romo, suster dan teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil dan renungan hari ini dibawakan oleh Kak Ima dari Paroki Gembala Baik Kota Batu, Malang, yang juga merupakan member dari grup DFJ 17. Mari kita mendengarkan. Selamat pagi seluruh pendengar Fresh Juice. Mari kita dengarkan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu melihat gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Fresh Juice yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menggunakan meteorologi untuk memberikan pelajaran bagi orang banyak, terutama pada ayat ini. Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata hari ini akan panas terik. Injil Matius bab 16 ayat 2-3 juga tertulis hal yang serupa. Seperti ini kutipannya. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Pada zaman Yesus, sepertinya sudah menjadi hal yang wajar ya bagi orang untuk menginterpretasikan cuaca dengan melihat tanda-tanda. Biasanya hasilnya akurat. Lokasi di mana Yesus berada saat itu di daerah Mediterania ya. Bila ada awan bergerak dari arah barat laut, artinya angin datang dari wilayah perairan dan akan membawa uap air yang bisa mendatangkan hujan. Sedangkan kalau ada angin berhembus dari selatan, artinya berasal dari gurun, dari bagian bumi yang kering, sehingga akan membawa panas. Wah, masuk akal ya sains sederhana ini. Dalam Injil tadi, Yesus dengan keras berkata, "Hai orang munafik," ketika berbicara dengan orang-orang. Dari bicara tentang cuaca, tiba-tiba Yesus terkesan marah ya. Bukankah tidak ada yang salah dengan menafsirkan cuaca? Injil hari ini seperti jamu, pahit,
Tapi tubuh ini kadang juga perlu jamu ya, tidak melulu minum bubble milk tea yang manis-manis terus. Yesus memberikan wejangan agar para murid selalu waspada, karena ada sesuatu yang besar, yang tidak terduga yang akan terjadi. Bayangkan bila kita dalam posisi Yesus saat itu. Kita tahu bahwa ada penderitaan yang semakin mendekat. Sudah di depan mata, tapi orang-orang tidak sedikit pun menunjukkan kepeduliannya. Bagian akhir dari Injil ini terkesan gak nyambung ya. Tapi Yesus menekankan bahwa manusia perlu memberikan respon, action yang tepat. Yesus mengajar kita agar segera melakukan sesuatu tepat pada waktunya. Saat ini tidak ditunda-tunda. Karena itulah, Yesus sangat mengutuk kemalasan dan hal-hal yang bisa menurunkan konsentrasi kita dari hal yang teramat penting. Hari ini kita ditegaskan oleh Yesus bahwa manusia perlu membuka mata, telinga, dan hati pada kebenaran. Orang-orang saat itu melihat banyak karya yang dilakukan Yesus, begitu luar biasa. Namun sangat disayangkan, pada saat itu mereka melihat yang benar, tapi seolah tidak mau tahu dan mengabaikannya. Pada zaman itu, orang tidak sadar alasan mengapa Kristus hadir ke dunia. Hanya sedikit saja yang sadar, maka terjadilah pertentangan. Banyak orang merasa tidak ada manfaatnya mempercayai Yesus yang adalah Mesias. Sebagai bahan refleksi, saat ini coba kita periksa kehidupan keadaan zaman sekarang. Peristiwa yang ada di Injil tadi nampaknya juga masih terasa saat ini. Kita tahu apa yang baik, tapi terkesan menolak percaya. Akar masalahnya adalah dari keinginan seorang individu, bukan karena ketidaktahuannya. Seringkali manusia tidak mengizinkan Tuhan yang memimpin dan menentukan arah. Padahal, Yesus mewartakan kabar atas pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan telah memberi kita tanda yang menuntun kehidupan. Setelah kita tahu dan mengenal kebenaran, maka harus ada action yang tepat. Tidak mudah memang mengikuti Yesus, tapi seharusnya kita mau dipimpin olehnya, karena kita percaya dan kita mencintainya. Sekarang, siapkah kita dipimpin oleh Allah sendiri? Mari kita luangkan waktu untuk Tuhan dalam setiap kesempatan dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Seburuk apapun kami, Engkau masih tetap peduli. Kami ingin Engkau saja yang memenuhi hati dan hidup kami. Kami mohon, bantu kami untuk menentukan apa yang baik dan menghindari dosa yang dapat menjauhkan kami dari-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, demikian Injil dan renungan hari ini. Semoga refleksi ini dapat meneguhkan iman kita semua. Saya dan Kak Ima mohon undur diri. Sampai bertemu pada DFJ Spesial OMK berikutnya. Jangan lupa ya, tetap terapkan pola hidup sehat dan bersih. Salam Fresh Juice.